Kembali lagi bersama kami, saya Ari Ramastiaji dan rekan saya Muhammad Sofi Raga Sukmana dalam podcast Meja Lipat, mengenal pajak lebih tepat. Mas Mono, nah menjelang akhir tahun nih, gimana kabarnya? Sibuk nggak di kantor? Wah, sibuk sekali nih akhir tahun. Sibuk banget ya? Semuanya dikejar karena mulai besok ya tanggal 1 kan kita ada perubahan sistem ya. Jadi beralih ke Kortex, jadi semua kerjaan harus dibereskan dulu. Jadi ada tambahan dari biasanya di akhir tahun ya. Teman-teman yang tadinya kerjaan rutin, tambah lagi persiapan dengan untuk berlakunya Kortex nanti ya. Mungkin kawan pajak juga sama ya, karena Kortex kan berlakunya 1 Januari, jadi mungkin mereka juga udah mempersiapkan nih. Iya, terkait sistemnya Iya, mereka. terkait sistemnya mereka. Kawan pajak mungkin sudah mitigasi nih ke depannya dengan akan menggunakan Kortex. Hal-hal apa aja yang harus disiapkan dan nantinya harapannya tidak ada masalah saat Kortex itu dimulai ya Mas ya. Kita juga mau ingetin juga ya, mumpung ini di akhir tahun, jangan lupa bagi yang punya pegawai jangan lupa dibuatkan bukti potongnya atas penghasilan yang telah dipotong PPh 21. Nanti silahkan dibuatkan bukti potongnya 1721A1-nya karena si pegawai berkebutuhan nih untuk melaporkan untuk SPT tahunannya, nanti dibutuhkan bukti potong tersebut. Baik, nah kawan pajak, apa yang mau kita bahas nih sore ini Mas Mono? Enaknya bahas apa ya? Enaknya bahas apa nih? Yang lagi masih anget-angetnya nih, kemarin baru terbit di akhir tahun ini. Ya, terkait dengan Kortex juga ya. Kortex juga masih aturan pelaksanaan yang terkait Kortex ini. Itu di PMK 81. PMK 81 tahun 2024. 24 ini akan berlaku besok tanggal 1 iya. Januari 2025. Tapi ini banyak banget Mas Mono, PMK 81 kan ada 400-an halaman tuh. Sama lampirannya lebih lagi itu. Ya, mungkin kita akan bahas salah satunya ya terkait dengan tata cara pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Jadi dulunya PMK 187 ya. Jadi ada beberapa penyesuaian di PMK 81 ini karena nantinya mungkin atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak bisa dipindah bukukan. Nah, ini ranjangnya nanti di sini Mas. Iya, jadi semuanya nanti akan diproses melalui pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Jadi secara garis besarnya bahwa nanti di Kortex proses pemindah bukuan mungkin udah tinggal sedikit ya Mas Mono ya. Nanti sisanya diajukan dengan tata cara pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang ini ya. Betul. Oke. Kita mulai aja kawan pajak. Yang pertama objek-objeknya nih, bedanya dengan yang dulu, ada nggak yang berubah nih Mas Mono di PMK 81 ini? Jadi ada objek masih sama ya? Masih sama ya? Tidak dikurangi, cuma ditambahkan sedikit karena supaya apa yang menjadi hak wajib pajak itu memang yang dulunya belum bisa tertampung di aturan lama, nanti bisa tertampung di aturan baru gitu. Di sini ditambahkan ada pajak karbon. Pajak karbon. Biarpun sampai sekarang peta jalan pajak karbon belum ada ya. Tapi aturannya udah disiapkan. Sudah disiapkan. Jadi nanti ketika sudah jalan ya udah ada tempatnya. Ketika ada kelebihan pembayaran pajak karbon, sudah ada tempatnya untuk melakukan pengembalian apabila memang ada yang lebih atau seharusnya tidak terutang. Kemudian yang terkait dengan Kortex, Mas Haji. Terkait Kortex. Iya. Deposit. Iya, deposit pajak. Karena nanti di Kortex kan ada deposit pajak. Iya, ini baru ini ya. Iya. Baru. Ketika nanti ada setoran deposit pajak ternyata nggak dipakai, apakah bisa diminta kembali? Ya bisa sih nanti. Apakah harus via PBK atau PMK 187? Pengembalian yang seharusnya tidak terutang. Nanti tinggal kita bahas sama-sama ya rekan pajak ya. Oke. Berarti tadi pajak karbon, yang lainnya nggak berubah ya? PPh, PPN, PPNBM, PBB, Bea Materai dan pajak penjualan. Pajak karbon yang baru yaitu deposit. Iya. Nah, kalau ruang lingkupnya sendiri nih, yang terkait penyesuaian ketentuan di PMK 187 ini, apa aja? Ada yang berubah atau gimana Mas Mono? Sebenarnya ruang lingkupnya sama, ada 5 ya. Secara garis besarnya itu yang pertama adalah terkait pembayaran pajak yang bukan merupakan objek pajak. Bukan merupakan objek pajak. Yang terutang atau seharusnya tidak terutang. Kemudian
terkait impor ya. Oke. Kelebihan pembayaran pajak oleh wajib pajak terkait dalam rangka impor, kemudian kesalahan pemotongan pungutan. Kesalahan pemotongan pungutan. Kalau yang ini sering ini kayaknya nih. Sering. Jadi yang pajak yang dipotong, dipungut itu lebih besar daripada yang seharusnya dipotong atau dipungut. Yang keempat ini sama kesalahan pemotongan pungutan juga, cuma dia karena bukan merupakan objek pajak atau sebenarnya objek pajak atau subjek pajak yang sudah mendapat fasilitas perpajakan. Ada fasilitas perpajakan. Misalnya contohnya kalau yang dapat fasilitas pemotong, pemungut nih nggak tahu nih bahwa yang lawan transaksinya ada SKB-nya atau fasilitas ya, apapun itu ya. Jadi sudah dipotong pajaknya, ternyata ada SKB-nya. Nah, nanti apabila terdapat kelebihan pembayaran pajak bisa diminta pengembalian. Ya. Yang terakhir, apa itu Mas Haji yang terakhir? Yang terakhir nih terkait dengan penerapan P3B bagi subjek pajak luar negeri. Nanti jika dalam penerapannya terdapat kelebihan pemotongan atau pemungutan PPh juga, nah ini juga termasuk dalam ruang lingkup yang mengalami penyesuaian di PMK 81 ini. Nah, kita lebih detail lagi nih Mas Mono. Mungkin kita bahas satu-satu yang nanti berubah-berubah ya. Iya, yang berubah-berubah. Tapi sebelum ke contoh-contohnya, mungkin kita tata cara pengajuannya dulu nih. Mungkin nanti ketika misalnya dari beberapa hal tadi terdapat kelebihan pembayaran, nah, wajib pajak harus seperti apa? Yang pasti kawan pajak tetap harus mengajukan ya permohonan ke KPP terdaftarnya. Tapi bedanya kalau dulu manual, hard copy, kalau dengan sistem Cortex nanti langsung melalui Cortex. Nantinya KPP akan melakukan penelitian atas permohonan tersebut. Nanti di permohonan tersebut juga dilampiri dokumen-dokumen yang disyaratkan. Dan apabila nanti dokumen itu ternyata udah ada di Cortex dan sudah bisa divalidasi di Cortex, ya tidak perlu dilampirkan lagi. Langsung udah tervalidasi di Cortex. Jangka waktunya pengembaliannya berapa lama nih Mas Mono? Jadi kalau di aturan sebelumnya kan tidak disebutkan ya jangka waktu. Tidak ini ya tertera dengan jelas ini ya tidak disebutkan di aturan bahwa berapa jangka waktu pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Nah di PMK 81 ini sekarang dipastikan. Jadi paling lama permohonan itu 3 bulan setelah diterima permohonan. Nah itu harus diterbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar atau penolakan. Jadi nanti setelah KPP melakukan penelitian kan ada hasilnya ya, itu apakah diterima atau ditolak, itu jangka waktunya 3 bulan setelah diterimanya permohonan. Kalau misalnya dalam waktu 3 bulan nih, tunggu-tunggu sama wajib pajak kok belum ada juga keputusannya, gimana Mas? Nah kalau sudah lewat 3 bulan ternyata KPP tidak ada jawaban, tidak ada SKPLB terbit atau tidak ada penolakan permohonan, maka permohonan wajib pajak dianggap dikabulkan. Ya. Nah, tadi tata caranya. Nah, kita ke detailnya nih. Detail dari tadi kan udah dikasih tahu ada 5 ruang lingkupnya. Nah, kita detailkan yang pertama terkait dengan pembayaran pajak yang bukan objek pajak terutang atau seharusnya tidak terutang. Ini antara lain misalnya salah satunya adalah pembayaran pajak yang lebih besar dari pajak yang terutang. Jadi ini sering banget ya di SPT. Ini jelas ya, Jadi ini nggak berubah dari aturan sebelumnya, pembayaran pajak yang lebih besar dari pajak yang terutang. Kemudian yang kedua, pembayaran pajak atas transaksi yang dibatalkan. Jadi transaksinya memang batal, udah terlanjur dipotong atau dipungut, nanti bisa di. Kalau yang pertama tadi kan pembayaran pajak yang lebih besar dari pajak yang terutang. Ini kemungkinannya mungkin kalau menurut saya Mas Mono ya akan lebih kecil ya di Cortex nanti karena SPT-nya udah jadi, kita bikin billing, bayar kan pasti pas. Jadi pas tuh. Tapi kalau yang kedua ini pembayaran pajak atas transaksi yang dibatalkan ini kemungkinannya masih bisa banyak nih karena memang dalam kenyataannya bisa jadi transaksi ternyata ada yang nggak pas, jadi transaksi itu dibatalkan gitu ya. Nah, selanjutnya pembayaran pajak yang seharusnya tidak dibayar, tidak dibayar. Jelas ya. Ini juga nggak berubah. Kemudian yang perubahan yang pertama mungkin, nah di sini pembayaran PPh final atas
penghasilan dari PP 55 UMKM. Nah, peredaran butuh tertentu di PP 55 itu juga bisa diminta. Ini contohnya misalnya kalau di PP 55 kan ada batasan bagi orang pribadi itu kan yang 500 juta itu tidak kena pajak. Jadi misalnya wajib pajak sudah membayar pajaknya, ternyata sampai akhir tahun tuh di total nggak sampai 500 atas PPh final UMKM tadi yang sudah disetorkan bisa diminta kembali karena seharusnya memang tidak dikenakan ya karena ada batasan 500 juta tersebut. Iya. Terus terkait penyetoran di muka bea materai yang belum digunakan atau masih tersisa. Nah ini misalnya teman-teman yang mungkin pakai mesin teraan materai ya yang udah store ternyata nggak habis nih. Nah itu juga masuk dalam kategori yang ini ya Mas Fani ya. Mungkin ini ada ceritanya dikit Mas Haji. Jadi kalau sebelumnya sekarang itu kan kita store mesin teraan ya, store deposit kan tinggal pakai SSP, nanti di store sesuai jenis KJS-nya, sesuai mesinnya, kode jenis store mesin teraan. Nanti kan kode depositnya akan tergenerate sistem otomatis ya. Nanti akan muncul kode deposit, nanti tinggal di input atau otomatis masuk ke mesin teraan. Nah kalau nanti di Kortek memang agak muter sedikit, ada 2 step nantinya. Yang pertama itu wajib pajak store dulu deposit mesin teraan, habis itu baru mengajukan permohonan penambahan saldo deposit. Jadi ada 2 step. Pertama store dulu, kemudian melalui di Kortek mengajukan permohonan penambahan saldo deposit, nanti di input jenis mesinnya, nomor mesinnya, nilainya sama kelipatan 15 juta dan seterusnya. Nah setelah mengajukan permohonan itu baru ada kode deposit yang bisa diambil untuk di input di mesin atau memang bisa masuk secara otomatis ya untuk jenis mesin tertentu. Tergantung jenis mesinnya ya. Iya betul. Jadi memang agak muter sedikit. Cuma nanti atas misalnya kelebihan tadi depositnya ternyata nggak dipakai buat permohonan penambahan deposit, nah itu bisa diminta kembali. Yang terakhir nih untuk kategori yang pertama tadi yaitu pembayaran pajak dalam rangka pelunasan sesuai pasal 44B Undang-Undang KUP. Nah ini kira-kira gimana nih Mas? Ini terkait penghentian penyidikan ya. Penghentian penyidikan. Oke, jadi di sini apabila masih terdapat kelebihan pembayaran pajak setelah terdapat penghentian penyidikan, kemudian tidak diakui sebagai pertimbangan. Di sini harus ada cap-nya ya, ada surat penghentian penyidikan dari penyidiknya. Kemudian parameter yang kedua itu jenisnya itu tidak diakui sebagai pembayaran tersebut tidak diakui sebagai pertimbangan untuk dituntut tanpa disertai penjatuhan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan. Ini harus ada putusan pengadilannya Mas Haji. Kemudian tidak diakui sebagai pembayaran pidana denda yang dibebankan kepada terdakwa berdasarkan putusan pengadilan sama. Kemudian yang terakhir apabila NPWP-nya yang digunakan untuk menyetor itu salah, jadi bukan NPWP tersangka. Nah setelah dilakukan penetapan tersangka baru diketahui itu siapa tersangkanya. Nah itu kan harus supaya benar ya, artinya siapa tersangkanya, penyetorannya sesuai. Nah itu atas tadi NPWP yang sebelumnya salah bisa diminta kembali, nanti bisa disetor ulang atas tersangkanya. Ini contohnya misalnya badan ya, ada badan disidik. Nah awal-awalnya kan belum diketahui tersangkanya siapa. Nah disetorkan dulu atau dengan menggunakan NPWP badan. Nah ketika proses penyidikan ternyata sudah diketahui tersangkanya, nah yang atas tadi disetorkan dengan menggunakan NPWP badan diminta dulu nih. Nanti disetor ulang menggunakan NPWP atas tersangka setelah tersangkanya diketahui. Nah ada syaratnya juga nih, belum dilakukan penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti ke penuntut umum. Jadi banyak juga nih kalau untuk yang syaratnya untuk yang case yang ini ya Mas. Nah kawan pajak itu tadi yang kategori pertama yang pembayaran pajak bukan objek pajak terutang atau seharusnya tidak terutang. Nah kita lanjut tadi ke yang kedua
Ini kayaknya nggak ada yang berubah, masih terkait dengan kelebihan pembayaran pajak, terkait dengan pajak dalam rangka pun nggak ada yang berubah. Kita lanjut aja. Kita berarti lanjut ya ke yang ketiga. Nomor 3 yaitu kesalahan pemotongan atau pemungutan. Ya. Nah ini paling sering kayaknya, paling sering terjadi nih ruang lingkup ya kesalahan pemotongan atau pemungutan yang mengakibatkan pajak yang dipotong atau dipungut itu lebih besar dari yang seharusnya. Nah ini yang pertama, pemotongan atau pemungutan PPh yang mengakibatkan PPh yang dipotong atau dipungut lebih besar daripada PPh yang seharusnya dipotong atau dipungut. Nah ini banyak nih case-nya nih. Ya, misalnya salah tarif. Salah tarif, terus salah hitung, salah hitung. Nah yang selanjutnya nih Mas Mono, yang kedua untuk kategori kesalahan pemotongan atau pemungutan ini. Yang kedua itu pemungutan atas penghasilan yang diterima oleh bukan subjek pajak. Kemudian selanjutnya yang ketiga, pemungutan PPN yang lebih besar daripada pajak yang seharusnya dipungut. Kemudian PPNBM juga sama, lebih besar dari yang seharusnya dipungut. Yang terakhir itu bea materai, lebih besar daripada bea materai yang seharusnya dipungut. Ini yang bea materai ini terkait dengan pemungutan bea materai ya, PMK 155. Oh iya. Kemudian yang PPN, kalau dulu yang bisa mengajukan itu hanya non PKP aja, sekarang dibuka masih. Jadi PKP bisa mengajukan pengembalian pajak yang seharusnya tidak tertanggung. Kan defaultnya atau normalnya kan pakai PKPM ya kalau yang PKP ya. Ketika PKP tersebut ternyata sudah nggak bisa membetulkan faktur, tidak bisa membuat faktur pajak pengganti, tidak bisa membatalkan faktur atau tidak bisa membetulkan SPT sudah diperiksa, nah itu bisa mengajukan juga. Kita lanjut lagi ke yang ruang lingkup yang keempat, kesalahan pemotongan atau pemungutan. Nah, di kategori yang ini ruang lingkup kesalahan pemotongan atau pemungutan yang bukan merupakan objek pajak atau objek pajak dan atau subjek pajak yang mendapatkan fasilitas perpajakan. Nah, ini tadi udah sekilas dicontohkan di depan ya. Antara lain pemotongan atau pemungutan PPh yang seharusnya tidak dipotong atau tidak dipungut, lalu pemungutan PPN yang seharusnya tidak dipungut, dan yang ketiga ada PPNBM-nya yang seharusnya tidak dipungut juga. Nah ini mungkin contohnya tadi terkait fasilitas-fasilitas ya Mas Mono ya. Betul. Mungkin terkait yang ketiga ini Mas Haji, yang PPNBM ada contohnya ini kan misalnya ada yang diberikan pembebasan pengecualian PPN atas impor atau penyerahan yang BKP yang tergolong mewah, kemudian ekspor BKP yang mewah atau yang perolehannya telah dibayar untuk ekspor ini, misalnya contohnya ada pabrikan itu nyerahin ke distributornya, ke dealernya, ternyata sama dealernya itu mobilnya itu diekspor. Nah, kan harusnya kalau ekspor kan nggak tidak ada PPN, 0% ya. Ya tidak ada PPNBM-nya. Kemudian atas tadi yang udah dipungut di pabrikan, PPNBM-nya bisa diminta kembali. Nah, salah satu contohnya itu. Contohnya itu ya. Terkait dengan tata cara permohonannya tadi Mas Mono, yang kira-kira harus dilampirkan nih apa aja sih? Yang harus dilampirkan ini terkait dengan PPh dulu ya. Kita bahas PPh dulu. Pemotongan pemungutan PPh itu yang harus dilampirkan adalah penghitungan pajaknya pastinya, kemudian alasannya apa, bukti pemotongan pemungutannya atau dokumen lain yang dipersamakan, kemudian surat kuasa dari pihak yang dipotong atau dipungut dalam hal permohonan diajukan oleh pemotong atau pemungut, kemudian surat pernyataan dari subjek pajak luar negeri bahwa yang dimintakan pengembalian belum diperhitungkan dengan pajak yang terutang di luar negeri atau belum dibebankan sebagai biaya di perhitungan penghasilan kena pajak di luar negeri ya. Jadi kalau terkait pemotongan kesalahan pemotongan pemungutan yang SPLN ya. Nah bedanya kalau dulu kan defaultnya itu pengajuan dilakukan oleh pihak yang dipotong ya. Di atas bukti potong itu pihak yang dipotong pajaknya itu dengan bukti potong itu mengajukan pengembalian ke KPP terdaftar. Nah di aturan baru ini nanti yang mengajukan itu harus yang pertama itu harus pemungut, jadi wajib pajak pemungut atau pemotong terlebih dahulu. Kemudian apabila si pemotong atau pemungut ini sudah tidak bisa lagi membetulkan bukti potongnya, tidak bisa membatalkan bukti potongnya atau tidak dapat melakukan pembetulan SPT, mungkin sudah diperiksa atau ada ketentuan lain, itu
baru pihak yang dipotong atau dipungut bisa mengajukan permohonan. Jadi awalnya defaultnya itu harus pemungutnya atau pemotongnya pemotongnya dulu, pemotongnya dulu. Sama terkait dengan dokumen-dokumen yang dilampirkan tadi apabila udah yang tadi kita sempat sekilas singgung di depan ya, dalam hal dia sudah ada di sistem Kortek, maka nggak perlu lagi ya. Sudah ada, bisa divalidasi ya, sudah nggak perlu dilampirkan lagi. Iya. Yang kedua Mas Haji terkait PPN ya. Yang untuk PPN-nya. Jadi siapa yang bisa mengajukan permohonan? Yang pertama itu terkait dengan transaksi pemungutan PPN oleh PKP biasa. Nah itu kan defaultnya seperti yang kita bahas tadi, harusnya pakai PKPM. Nanti lewat SPT masa PPN ya, penyesuaiannya. Dalam hal faktur pajak dibuat faktur pajak penggantinya dan dilakukan pembetalan SPT, maka PPN yang salah dipungut tadi itu akan diminta melalui SPT masa PPN-nya. Itu kalau faktur pajaknya bisa diganti. Nah, kemudian bagaimana kalau faktur pajaknya tidak bisa dibetulkan? Nah, yang pertama, apabila lawan transaksinya atau pihak yang terpungut itu telah mengkreditkan pajak masukannya, ya sudah, itu sudah dianggap telah dikembalikan ya, karena memang udah impas ya Pak Po, nggak ada yang dirugikan karena dia sudah mengkreditkan pajak masukannya. Kemudian yang ketiga ini dalam hal PPN yang salah dipungut tadi belum dikreditkan, kemudian belum dibebankan sebagai biaya, belum dikapitalisasi dengan harga perolehan, maka pihak yang terpungut atau pembelinya oleh pihak yang terpungut oleh pembelinya dan SPT masa PKP penjualnya sudah tidak bisa dibetulkan lagi. Nah, permohonan dapat diajukan oleh pihak yang terpungut ya. Yang terpungut. Kemudian yang kedua, Mas Haji. Nah, yang kedua ini terkait dengan transaksi pemungutan PPN oleh pemungut PPN atau pemungut ya. Iya, dengan pemungut. PPN yang salah dipungut dapat diminta kembali oleh pihak yang terpungut. Dalam hal PPN tadi juga sama nih dengan yang Mas Mono jelaskan tadi. Kalau dia telah diperhitungkan oleh pihak yang terpungut, maka dianggap sudah dikembalikan. Jadi nggak ada impas lagi impas, nggak ada pengajuan lagi. Untuk yang pihak pengajuan tidak oleh pihak terpungut tadi juga syaratnya sama seperti yang tadi ya, yang tidak dikreditkan, tidak dibebankan biaya dan belum dikapitalisasi. Ya. Oke. Untuk yang ketiga adalah terkait dengan pemungutan PPN oleh pihak lain, itu di pasal 32A Undang-Undang KUP. PPN yang salah pungut dapat diminta kembali oleh pihak lain, syaratnya sama, belum dikreditkan, belum dibebankan sebagai biaya, belum dikapitalisasi. Nah, oleh pihak yang pembelinya. Kemudian si SPT PPN pihak lain tersebut sudah nggak bisa lagi dibetulkan. Nah, PPN diajukan oleh pihak yang terpungut lebih bayarnya. Nah, ini selanjutnya tadi kan sudah PPH PPN. Nah, sekarang PPN PM ini bisa diajukan oleh tiga ya di sini. Itu pihak yang melakukan penyerahan. Ini contohnya pabrikan, kemudian pihak yang menerima perolehan. Ini misalnya kalau ada mobil yang tadinya mobil itu dipakai bukan untuk ambulan atau dipakai untuk pribadi, kemudian diubah menjadi ambulan, kan sebenarnya tidak dikenakan PPN PM. Maka pihak yang memiliki mobil tersebut atau menerima perolehan itu bisa mengajukan ya. Kemudian pihak yang melakukan ekspor ini tadi ya, yang sama kita bahas tadi, misalnya ada pabrikan menyerahkan ke dealer, ternyata dealernya tersebut mengekspor kembali mobil atau mobil tersebut, maka karena tidak ada PPN PM-nya, si dealer bisa mengajukan PPN PM. Pengembalian ya. Kemudian syarat-syaratnya. Untuk syarat-syaratnya ya kurang lebih sama ya. Harus melampirkan penghitungan pajak yang seharusnya tidak terutang, terus juga menjelaskan alasan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran tersebut. Lalu juga dilampiri dengan faktur pajak atau dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak, atau dokumen ekspor dalam hal
transaksinya adalah ekspor BKP yang tergolong mewah tadi dan dokumen-dokumen lain sesuai ketentuan pajak pertambahan nilai. Ya. Ini sama juga kalau ada di Kortek nanti ya nggak usah dilampirkan. Iya. Apabila sudah divalidasi. Nah ini yang ruang lingkup terakhir Mas Haji. Terakhir itu terkait dengan P3P bagi subjek subjek pajak luar negeri. Ya. Ini sebenarnya sama seperti aturan sebelumnya, ada kesalahan penerapan P3P, kemudian terlambat pemenuhan persyaratan administrasi untuk menerapkan P3P-nya, misalnya SKD-nya dikasihkannya terlambat, kemudian adanya mutual agreement atau persetujuan bersama. Jadi kalau salah tarif atau terima SKD-nya terlambat atau ada mutual agreement, nah ini juga bisa diajukan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang ya. Iya, betul. Nah, untuk pengajuan permohonannya. Nah, pengajuan permohonannya ini juga berubah. Kalau dulu itu diajukan yang pertama itu oleh subjek pajak luar negeri lewat BUT yang ada di Indonesia. Sekarang itu dihapuskan Mas Haji. Jadi yang mengajukan yang pertama itu oleh pemotong atau pemungutnya. Ini sama seperti terkait dengan pemotongan pemungutan. Nah, apabila si pemotong atau pemungut ini sudah bisa tidak ditemukan, tidak dapat lagi membatalkan SPT-nya atau sudah diperiksa atas masa pajak atau tahun pajak tersebut, maka baru subjek pajak luar negerinya yang dapat mengajukan. Nah, syarat-syaratnya ini juga kurang lebih sama, tidak berubah dari aturan sebelumnya. Ada penghitungan pajaknya, alasannya, bukti pemotongannya, surat kuasa dari SPLN. Apabila permohonan nanti diajukan oleh pemotong pemungut, itu harus ada surat kuasa dari subjek pajak luar negerinya, kemudian ada surat pernyataannya dari subjek pajak luar negerinya, ya. Terus ada SKD-nya, sama salinan SK persetujuan bersamanya dalam hal mutual agreement tadi ya. Betul. Dan dokumen-dokumen pendukung lainnya. Ya nanti bisa diminta oleh petugasnya ya. Misalnya diperlukan dokumen pendukung nanti bisa diminta. Dan sama ini kalau misalnya memang sudah ada di Kortex nggak perlu dilampirkan lagi ya. Apabila sudah divalidasi. Oke. Baik kawan pajak, sekian tadi ke diskusi kita terkait PMK 81 khususnya penyesuaian PMK 187 tentang tata cara pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang ya Mas Mono ya. Jadi kalau kawan pajak nanti ke depannya ada case kurang lebih seperti yang tadi udah kita diskusikan, silakan mengajukan nanti ke depannya via Kortex. Nah, oke, kami cukupkan podcast edisi kali ini. Kita juga mengucapin selamat tahun baru nih 2025 untuk kawan pajak semua. Mungkin akhir kata kita mau tutup dengan udah nyiapin pantun Mas Mono? Ya, kita tutup dengan pantun. Oke. Saya dulu Mas Haji. Monggo silakan. Ya, bersama nelayan naik perahu. Cakep. Besok pagi ke Pulau Buru. Kami ucapkan selamat tahun baru, semoga bahagia dan sukses selalu. Oke, mantap. Saya juga deh nggak mau kalah nih. Aura kasih pergi ke Papua. Cakep. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi kawan pajak.